Salam, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita bahas kebenaran firman Tuhan dari firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Tema kita adalah harga sebagai darah. Pertama adalah fungsi darah bagi tubuh. Yang pertama adalah menyegarkan saat makanan pada seluruh tubuh. Lalu yang berikut adalah membunuh kuman yang masuk dalam tubuh manusia. Lalu yang ketiga adalah menyuplai oksigen dan mengembalikan karbon dioksida pada paru-paru manusia. Yang keempat adalah menutup luka yang dilakukan oleh kepingan darah. Lalu makna darah Kristus bagi hidup kekristenan adalah yang pertama adalah mendamaikan kita. Kata mendamaikan berarti adalah mengusahakan agar kedua belah pihak berbalik. Artinya sebelum ada pendamaian, pihak satu dan pihak kedua saling bermusuhan. Pihak satu yaitu manusia dan pihak kedua adalah Allah. Penyebab permusuhan antara pihak pertama dan pihak kedua adalah dosa. Adanya pelanggaran terhadap firman Tuhan. Roma pasal 19 ayat yang Roma pasal 5 ayat yang ke-19, satu orang yang tidak taat semua orang berdosa. Lalu ada akibat di dalam ketidaktaatan dan kehidupan setiap manusia adalah permusuhan, menjadi Allah yang jauh transenden, bukan Allah yang dekat iman. Yang kedua adalah penderitaan. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang berikutnya adalah kehilangan kemuliaan Allah atau kehormatan atau martabat atau harga diri manusia, jati diri. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi kasih karunia. Ayat yang ke-24. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Dalam pendamaian adalah tradisi manusia. Mendamaikan antara manusia dengan manusia diperoleh dengan mencurahkan darah binatang. Lalu tetapi pendamaian antara manusia dengan Allah hanya dengan darah Yesus cukup bagi kita. Mengapa? Karena darah Yesus tidak ternoda oleh dosa dan dia adalah yang poin kedua adalah menempatkan posisi manusia lama di agroso atau pasar dosa. Ciri-ciri orang berdosa yang pertama adalah hidup menurut keinginan daging. Kalau dia pasal yang ke-5 ayat ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Lalu hati dan pikirannya jahat. Lalu hidup di bawah kutuk. Lalu yang kedua adalah manusia baru di tempat baru dan kudus. Ciri-ciri orang kudus atau ciri-ciri orang hidup kudus yang pertama adalah hidup merdeka dan bebas dari kutuk atau segala dosa. Ini Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Yang kedua adalah hidupnya dikuasai Roh Kudus. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai dengan 26. Hidupnya bukan berarti tidak bisa jatuh dalam percobaan, karena masih ada kedagingan, masih ada manusia. Tetapi ketika kita melakukan kejahatan atau berdosa, kita datang lagi kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah menjadikan kita mengadopsi kita oleh Tuhan. Yang kedua adalah anak kita menjadi anak ahli waris Tuhan. Yang kedua adalah berharga di mata Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan, teman-teman. Sebenarnya kita di pagi hari ini adalah Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi berinkarnasi manusia, rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mencurahkan dan meneteskan darahnya demi membayar atau menebus hidup kita dari segala dosa kita. Jadi Yesus Kristus adalah Allah, ya. Yesus Kristus itu adalah Allah. Yesus Kristus itu adalah God. Yesus Kristus itu adalah Logos itu sendiri, Allah itu sendiri, ya, yang telah menjadi berinkarnasi manusia, rela
mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mencurahkan dan meneteskan darahnya, damai, demi membayar menetes hidup kita dari segala dosa kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.